السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pendengar radio Ibnul Qayyim dan radio streaming dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat karunia dan keberkahannya, dan menjauhkan kita dari segala keburukan, segala hal yang memudaratkan dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita, dan ini adalah merupakan sesi yang kedua yang merupakan kritikan atau tanggapan terhadap penyampaian dari seorang da'i yang bernama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hadanallahu wa iyah, yang menganjurkan kaum muslimin di masa pandemi ini untuk mengerjakan salat di masjid-masjid kaum muslimin tanpa menjaga jarak dan tanpa menggunakan masker, lalu menganggap bahwa inilah bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menganggap bahwa inilah bimbingan para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan yang setelah mereka, sehingga kesimpulan dari apa yang disampaikan bahwa seakan-akan bimbingan para ulama salaf yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah itu menganjurkan seseorang untuk tetap menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat, yang itu merupakan hukum asal. Hukum asal di dalam syariat adalah menegakkan salatul jamaah di masjid bagi kaum lelaki, dan merapatkan shaf, dan tidak menggunakan masker, tidak menutup mulut. Ini dalam kondisi normal. Lalu kemudian kondisi ini dibawa ke masa pandemi, dan menganggap bahwa itulah bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan sunnah, dan bimbingan para ulama salaf. Sehingga sangat dikhawatirkan apabila kaum muslimin mengikuti
fatwa yang seperti ini dapat menyebabkan kebinasaan. Dan satu hal yang sangat besar ketika seorang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian dia terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jawaban yang disampaikan kepada salah seorang yang meninggal disebabkan karena ia mandi dalam keadaan dia sakit di cuaca yang sangat dingin yang menyebabkan kematiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan pernyataan sebahagian mereka yang memberikan jawaban kepada sahabat yang meninggal tersebut bahwa dia tidak memiliki uzur untuk melakukan tayammum. Maka ini merupakan hal yang wajib bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memahami bahwa di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menjadi hukum asal dan ada pula istisnaat, pengecualian yang keluar dari hukum asal karena ada sesuatu, apakah karena hajat atau karena darurat atau karena ada sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan seperti yang sedang dialami oleh manusia secara umum di berbagai belahan dunia pada masa-masa ini. Disebutkan oleh beliau hadanallahu wa iyyah pada akhir pembahasannya, dia mengatakan bahwa kita akan diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah dan yang lainnya selama kita mengikuti dalil, ikut Quran dan ikut sunnah. InsyaAllah kita akan diselamatkan oleh Allah. Ini ucapan yang dia sampaikan di akhir pertemuan dalam rekaman video yang sampai kepada saya. Ini ucapan yang sama sekali tidak dibangun di atas dalil, baik dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari pemahaman para ulama salaf. Bukankah kita selalu menyeru dan itu yang menjadi keyakinan kita bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf? Kita mengikrarkan itu, kita meyakini itu. Namun mengapa keluar ucapan yang semacam ini yang sama sekali tidak dibangun di atas hujjah? Dari mana Anda berkesimpulan bahwa seorang kalau mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, insya Allah diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah? Di sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah seorang ketika mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dengan pemahaman salaf, maka dia akan selalu sehat? Dia tidak akan terkena penyakit, dia tidak akan terkena wabah? Subhanallah. Ini sangat bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah, dengan pemahaman salaf. Dan bertentangan dengan realita. Yang namanya penyakit, yang namanya wabah itu bisa menimpa siapa saja. Dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimpa para nabi dan rasul. Menimpa orang-orang yang saleh. Menimpa para sahabat, para tabi'in. Dalam keadaan kita mengetahui keimanan mereka. Kita mengetahui prinsip mereka di dalam berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para nabi mereka pun mengalami sakit? Nabiullah Ayyub alaihissalam adalah bukti nyata yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Ketika aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepadaku. Para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengalami sakit. Ya. Berapa banyak dari kalangan para sahabat mereka terkena wabah taun. Dalam keadaan kita meyakini bahwa mereka orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Toh mereka juga merasakan itu. Mereka bisa tertimpa penyakit, mereka bisa tertimpa wabah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatakan bahwa seorang apabila mengikuti dalil Al-Qur'an was sunnah maka akan dijauhkan dari wabah, sementara dalil yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun yang menyebar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah bahwa taun dahulu adalah merupakan azab yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Allah azza wa jalla mengirimkan taun itu, wabah ta'un itu sebagai siksaan yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah ta'un itu menjadi rahmat bagi kaum mukminin ketika menimpa mereka. Lalu kata beliau, laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seorang hamba yang dia terkena wabah taun ini lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan dia bersabar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa seorang mukmin bisa tertimpa wabah walaupun dia seorang bertakwa, walaupun dia seorang mukmin, sehingga apabila dia terkena bahagian dari wabah tersebut, lalu dia bersabar, dia tetap tinggal di negerinya, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pahala syahid baginya. Maka wabah, penyakit itu bisa menimpa siapa saja. Tidak benar kalau dikatakan bahwa kita akan diberi kesehatan, kita akan dijauhkan dari wabah selama kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran Sunnah. Tidak demikian. Bahkan wabah, penyakit ketika menimpa kaum mukminin itu menjadi cobaan bagi mereka. Itu sebagai tanda bahwa Allah Azza wa Jalla cinta kepadanya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Cobaan itu bisa berupa sakit, cobaan itu bisa berupa wabah yang menimpanya. Jadi ini yang penting untuk difahami. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Innallaha idza anzala 'ahatan minas sama' 'ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menurunkan wabah dari langit kepada penduduk bumi, maka wabah itu akan dipalingkan dari orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Walaupun dia mengatakan bahwa hadis ini terdapat kelemahannya, dan nampaknya dia berusaha menjadikan hadis ini sebagai penguat.
terhadap apa yang menjadi alasannya bahwa wabah itu tidak akan menimpa orang-orang yang memakmurkan masjid, atau tidak menimpa orang-orang yang senantiasa berpegang kepada dalil kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang kedudukan hadis ini, namun cukup bagi kaum muslimin untuk merujuk tentang kedudukan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, imam besar muhaddits pada masa ini. Beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab tersebut pada jilid yang keempat, nomor hadis 1851. Dan beliau menjelaskan tentang kelemahan hadis ini, bahwa hadis ini yang berasal dari jalur Zafir bin Sulaiman dari Abdullah bin Abi Salih dari Anas bin Malik, lalu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Zafir bin Sulaiman terdapat kelemahan dalam riwayatnya, walaupun terjadi khilaf. Dan gurunya yang bernama Abdullah bin Abi Salih juga terdapat kelemahan. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan layyinul hadis, hadisnya lemah. Kemudian kelemahan yang ketiga, bahwa hadis ini ada yang terputus dalam sanadnya. Abdullah bin Abi Salih meriwayatkan hadis ini dari Anas, sementara Abdullah bin Abi Salih tidak pernah bertemu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada jalur-jalur yang lain, namun saya tidak ingin membahas tentang kedudukan hadis ini. Ya, anggap bahwa hadis ini dikatakan hasan. Itu pun ada pembahasan di kalangan para ulama, apa yang dimaksud wabah di dalam hadis ini. Ada yang mengatakan wabah ini hanya berkaitan tentang wabah yang berkaitan dengan kebun, dengan buah-buahan, dengan hasil pertanian, hasil ladang. Dan ada juga yang berupaya untuk membawa makna dari hadis ini kepada makna secara umum. Namun di sini ada ucapan yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan kelemahan hadis ini, kata beliau, "Thumma innal haditsa bi dhahirihi mukhalifun lil hadits sahih." Kemudian hadis ini secara zahir itu menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang terdapat di wilayah tersebut. Jadi ketika azab itu turun, maka azab itu tidak akan memilih-milih orang. Oh, ini orang jelek, oh ini orang fajir, ini orang pelaku maksiat, maka dia saja yang terkena azab. Lalu orang yang saleh tidak terkena. Tidak. Azab itu kalau sudah turun kepada satu wilayah, itu akan menimpa siapa saja dari kalangan mereka. Yang muslim, yang kafir, yang muti', yang asi, yang taat, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua menimpa azab itu. Kemudian nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma bu'itsu 'ala a'malihim." Kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan amalan-amalan mereka. Dalam riwayat yang lain, ala niyatihim, berdasarkan niat-niat mereka. Namun ketika azab itu turun ke satu wilayah, itu tidak akan memilih-milih. Oh, ini orang makmurkan masjid, jangan, tidak terkena azab.
ini si fulan pelaku maksiat, maka dia terkena azab. Tidak. Siksaan itu akan menyeluruh. Azab itu akan menyeluruh. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa riwayat yang disebutkan tadi, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah kepada penduduk bumi, maka dipalingkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini hadis bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Bahwa azab itu apabila telah turun menimpa siapa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Maka kata Syekh Al-Albani setelah menyebutkan hadis ini, fahadha bi'umumihi yashmalu ummar al-masajid wa ghairahum fata'ammal. Maka hadis ini secara umum, kandungan umum yang terdapat dalam hadis ini mencakup orang-orang yang memakmurkan masjid dan selain mereka. Maka perhatikanlah. Perhatikan istinbat dari seorang imam yang wajib bagi kita untuk memahami Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Pemahaman para ulama ajilla. Ya. Jadi dari sini nampak sekali bahwa azab atau wabah yang menimpa suatu kaum itu tidak akan membedakan bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan selamat. Tidak. Tidak ada dalil sama sekali menerangkan tentang hal itu. Kemudian kita mengetahui bahwa menegakkan salatul jamaah di masjid bagi kaum muslimin, bagi kaum lelaki adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Terlepas dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama yang berpendapat wajib dan yang berpendapat mustahabbah. Hal yang dianjurkan, dan saya pun menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salatul jamaah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan menjalani protokol kesehatan. Islam ini tidak bertentangan dengan keterangan ahli-ahli kesehatan, tidak menafikan hal itu. Islam itu berjalan sesuai dengan akal sehat kita. Islam itu senantiasa memberi kemudahan, tidak memberi kesulitan. Nah, ketika di dalam syariat, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk senantiasa menegakkan solat berjamaah itu di masjid, ternyata ada istisnaan, ada pengecualian-pengecualian, ada udzur-udzur yang disebutkan di dalam syariat, yang itu menjadi alasan bagi seorang untuk tidak mengerjakan salatul jamaah. Seperti misalnya ketika seorang makan bawang putih mentah, bawang merah mentah. Demikian pula yang semisalnya dari bau-bau yang mengganggu orang lain. Apabila dia datang ke masjid, maka akan mengganggu para malaikat, mengganggu para jamaah yang datang ke masjid, disebabkan karena aroma yang tidak sedap. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basala falyatazilna aw falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang putih mentah, bawang merah mentah, maka hendaknya dia menjauhkan diri dari masjid kami. Duduk dia di rumahnya. Terkadang seorang perlu untuk makan bawang mentah, mungkin untuk mengobati penyakit tertentu misalnya. Maka selama aroma itu belum hilang, jangan dia mendekati masjid Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ini salah satu uzur seseorang untuk tidak mendatangi salat jamaah di masjid. Urusannya hanya aroma yang tidak sedap,
Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu terganggu dari hal-hal yang manusia terganggu darinya, termasuk dalam hal ini bau. Itu menjadi uzur. Termasuk di antara uzur adalah ketika turunnya hujan. Oleh karena itu, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika turunnya hujan, muadzin dianjurkan untuk mengumandangkan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, ala salatu fi rihal. Salatlah di rumah kalian. Menjadi uzur pada saat turunnya hujan. Uzur bagi seorang untuk tidak mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah di masjid. Ini pada saat air yang menyebar. Gimana kalau wabah yang menyebar? Kok dikatakan bukan uzur? Itu menjadi uzur. Oleh karena itu Al-Mardawi, salah seorang dari ulama Al-Hanabilah, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau mengatakan, wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'ah al-maridhu bila niza'in. Dan diberi uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat jamaah bagi orang yang sakit. Tidak ada perselisihan ulama dalam hal ini. Lalu kata beliau, wa yu'dharu aydan fi tarkihima li khawfi hudutsil marad. Dan juga diberi uzur pula untuk meninggalkan Jumat dan jamaah li khawfi hudutsil marad. Perhatikan ucapan beliau ini. Diberi uzur pula untuk meninggalkannya karena kekhawatiran akan terjadinya, akan munculnya penyakit. Ini termasuk uzur. Khawatir. Jangan sampai kemudian seorang datang ke masjid menyebabkan dia terkena atau dia memudaratkan yang lain dengan penyakit tersebut, maka boleh baginya untuk meninggalkan salatul jamaah di masjid. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa siapapun bisa menimpa wabah tersebut, walaupun seorang itu tinggal di masjid, walaupun seorang itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Walhamdulillah, pemerintah telah membuka masjid-masjid, membolehkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan dan menegakkan salatul jamaah. Alhamdulillah. Dan itu tergantung dari setiap kondisi dan keadaan. Namun mereka tetap menganjurkan dan memerintahkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa? Agar kemudian tidak terkena satu hal yang memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Dan itu sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam syariat. Termasuk di antara 5 kaidah yang besar. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Tidak boleh melakukan satu hal yang memudaratkan. Baik memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan boleh sholat di masjid tapi jaga jarak. Karena berdekatannya jarak itu bisa menjadi sebab tertularnya penyakit. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama pun menganjurkan hal tersebut. Ya. Lalu Ustaz Yazid menganjurkan untuk merapatkan saf. Dengan alasan bahwa kalau kita mengikuti dalil ini, maka kita selamat. Tidak akan terkena penyakit. Tidak akan terkena wabah. Dari mana kesimpulan yang seperti ini? Yang kosong dari dalil. Ya. Dalam hal merapatkan saf itu sendiri, barakallahu fikum, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa merapatkan saf itu hukumnya sunnah mustahabbah. Satu hal yang dianjurkan. Sebagian para ulama berpendapat wajib. Al-Imam Al-Bukhari, madhab Al-Zahiriyah, Ibn Hazm, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Saya sendiri lebih condong berpendapat bahwa merapatkan saf di dalam salat itu hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil
perintah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mayoritas para ulama, baik mereka yang berpendapat sunnahnya merapatkan shaf atau yang berpendapat wajibnya, mereka mengatakan bahwa apabila ada jarak antara seorang yang berdiri dari seorang yang lain di dalam shaf, terjadi kerenggangan di dalam shaf, mereka mengatakan salatnya sah walaupun mereka berdosa. Ini yang berpendapat wajib, berdosa. Ya. Tapi salatnya sah. Ini dalam kondisi normal. Ini dalam kondisi normal. Adapun ketika ada hajah, ada kebutuhan, ada sesuatu yang mengharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, maka lebih tentu kita mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sah. Dan karena ada satu sebab sehingga terjadinya jaga jarak, maka itu menjadi satu hal yang diberi udzur untuk merapatkan shaf. Perhatikan apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-20 halaman 559. Juga disebutkan pada tempat yang lain yang semisalnya pada jilid yang ke-23 halaman 396. Kata beliau rahimahullah, wa ammal mar'atu fa innaha taqifu wahdaha idza lam yakun hunaka imra'atun ghairuha. Adapun seorang wanita maka dia berdiri sendirian apabila tidak ada wanita yang lain bersamanya di dalam salat berjamaah. Fas-sunnatu fi haqqiha al-istifaf. Yang sunnah bagi seorang wanita membuat shaf. Lakin qadiyatul mar'ah tadullu ala syai'ain. Akan tetapi berkaitan dengan wanita ini menunjukkan dua hal. Tadullu ala annahu idza lam yajid khalfa as-saffi man yaqumu ma'ah wa ta'azzara ad-dukhulu fi as-saffi shalla wahdahu lil hajah. Bahwa hal ini menunjukkan apabila seseorang tidak menemukan di belakang shaf ada yang bisa sholat bersamanya, semua shaf di depan sudah penuh, dia datang sendirian, dia datang masbuk misalnya, dia sendirian, shaf yang di depan semuanya sudah rapat penuh, tidak memungkinkan bagi dia untuk masuk. Sementara tidak ada yang menemani dia untuk berdiri di shaf belakang tersebut. Apa kata beliau? Wa ta'adzara ad-dukhul fi shaf, dan tidak memungkinkan dia untuk bergabung di shaf yang di depan. Shalla wahdahu lil hajah. Maka dia boleh sholat sendirian di belakang shaf karena hajat. Tidak ada cara yang lain. Kalau dia menarik orang dari depan, di shaf yang di depan dia tarik salah seorang dari mereka, itu akan menyebabkan shaf menjadi renggang. Ya, dan itu bisa memutuskan shaf. Maka dia sholat sendirian di belakang. Hadza huwal qiyas. Ini yang qiyas yang sesuai dengan kondisi seorang wanita. Wanita berdiri sendirian di belakang itu shaf, walaupun tidak ada wanita yang lain bersamanya. Kata beliau, fa innal wajibati tasqutu lil hajah. Sesungguhnya perkara-perkara yang hukumnya wajib itu bisa gugur karena ada satu keperluan, ada satu hajah, ada satu kebutuhan. Itu menjadi gugur satu hal yang wajib. Ya. Nah, seorang diperbolehkan mengerjakan sholat berjamaah di masjid, tapi harus menjalankan protokol kesehatan. Menyebabkan mereka menggugurkan sebuah kewajiban. Kalau kita mengatakan itu wajib, yaitu merapatkan shaf. Apakah kita mengatakan sudah tidak boleh merapatkan shaf, berarti kita tidak sholat di masjid? Tidak demikian. Gugurnya satu kewajiban jangan menggugurkan yang lain. Sholat jamaah tetap diterapkan, tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Seharusnya demikian. Ya, kata beliau, wa amruhu bi ayyusaffa ghairahu minal wajibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat shaf bersama dengan yang lain, itu termasuk perkara yang wajib. Fa idza ta'azzara dzalik saqata lil hajah. Maka apabila terdapat uzur untuk membuat shaf bersama dengan yang lain, maka hukumnya gugur karena adanya
keperluan tersebut. Dia perlu untuk mengerjakan salat berjamaah. Namun tidak ada yang bersamanya. Kama saqata ghairu dzalika min faraidis salati lil hajati fi mithli salatil khauf muhafazatan 'alal jamaah. Sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban yang lain karena adanya keperluan, karena adanya hajat, seperti pelaksanaan salat khauf, salat dalam kondisi perang. Karena menjaga jamaah. Kita mengetahui hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabat tetap menjaga salat jamaah dalam kondisi perang. Meskipun mereka menggugurkan sebagian perkara yang wajib. Pasukan dibagi menjadi dua. Ada yang salat bersama Nabi, ada yang berjaga-jaga. Ya. Kemudian setelah itu 1 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat bersama Nabi ini kembali dia berjaga-jaga menghadapi musuh. Yang tadinya berjaga-jaga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sekian banyak perkara-perkara yang asal hukumnya wajib itu gugur dalam pelaksanaan salat al-khauf, salat perang. Bahkan apalagi ketika dalam kondisi perang berkecamuk, tidak ada salat jamaah. Bahkan menghadap kiblat pun menjadi gugur. Fa in khiftum farijalan aw rukban. Apabila kalian dalam kondisi khauf, perang yang berkecamuk, maka kalian mengerjakan salat walaupun dalam keadaan berkendaraan, walaupun dalam keadaan berjalan. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Tidak mampu rukuk dan sujud, maka cukup dengan ima. Ya. Ima itu membungkukkan, merendahkan kepala, menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam ini adalah agama yang indah sekali. Ketika ada kesulitan, maka di sana ada solusi-solusi yang selalu memberi kemudahan dan keringanan bagi umat ini. Tidak malah dipaksakan mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kebinasaan. Ini hal yang tidak sejalan dengan maqasidus syariah. Apa yang menjadi tujuan syariat ini. Kemudian permasalahan yang terakhir yang juga diterangkan tentang permasalahan menggunakan masker. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yughatti ar-rajulu fa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup seorang lelaki menutup mulutnya di dalam salat. Yang pertama, hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang melemahkan, ada pula yang menguatkan. Namun kalau kita mengatakan dan berpendapat bahwa hadis ini hasan ataukah sahih, ya, para ulama kemudian tidak memahami bahwa hal itu terlarang secara mutlak. Tidak. Ada kondisi-kondisi di mana seorang diperbolehkan menutup mulutnya. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih atau hasan, ya, dan itu perlu dibahas. Ya. Sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Oleh karena itu, Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ketika seorang menguap, ya, maka dia menutup mulutnya dengan pakaiannya atau dengan tangannya, tidak mengapa. Karena ada hadis yang menganjurkan demikian. Fal yughatti fa, hendaknya dia menutup mulutnya. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala dalam Syarah Sunan Abi Dawud, ya, ketika beliau menerangkan hadis ini, kata beliau ayyusalliya mutalassiman qad ghattafa. Yang dimaksud hadis ini adalah larangan seorang untuk salat mutalassim, dia menutup wajahnya atau menutup hidung dan mulutnya. Fayambaghi lil musalli ay yakuna kashifan wajh. Sepantasnya bagi seorang yang salat menyingkap wajahnya. Wa idza ghattahu li hajatin aw li amrin iqtada dzalika fala ba'sa bih. Apabila dia menutupnya karena ada satu keperluan, atau ada satu perkara yang mengharuskan dia melakukan hal itu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Coba diperhatikan. Ya. Apa yang beliau katakan ini. Lalu kata beliau, amma ayyughattiyahu min ghairi hajatin faqad ja'a an-nahy an dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika dia menutupnya
tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan, telah datang larangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana seorang diperbolehkan. Ya, apalagi di saat pandemi, apalagi di saat wabah itu menyebar yang dikhawatirkan akan semakin menyebarnya penyakit ini di tengah-tengah masyarakat. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika mengeluarkan sebuah fatwa, mengeluarkan sebuah pernyataan, melihat terlebih dahulu apakah ada di kalangan para ulama kibar yang berfatwa dengan fatwa tersebut, apakah fatwa itu sejalan dengan maqasidus syariah. Walhasil, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau dua pertemuan kita yang menerangkan tentang permasalahan ini. Semoga bisa difahami oleh kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kaum muslimin kepada apa yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kami sampaikan dari kajian ilmiah pada malam hari ini memberi manfaat dan menambah wawasan kita tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang suci ini, yang menghendaki kemaslahatan bagi hamba-hambanya di dunia, demikian pula di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.